Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, pada hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara daring karena kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang permainan bola kecil atau permainan kasti. Nah, jadi permainan kasti itu sendiri termasuk permainan bola kecil. Permainan bola kecil banyak macamnya, ada kasti, ada rounders, ada badminton, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bahas kasti. Permainan bola kasti itu kita sering sebut sebagai gebokan, yaitu permainan yang dimainkan oleh dua tim yang dibagi menjadi tim jaga dan tim serang. Tim jaga tugasnya adalah untuk melempar dan menangkap bola, sedangkan untuk tim serang tugasnya untuk memukul bola dan berlari melilingi marka atau base untuk mendapatkan poin. Nah, permainan ini sekilas memang mirip dengan permainan baseball dan softball, namun teknik dan cara bermainnya sangatlah berbeda. Nah, permainan kasti itu sendiri jika disimpulkan adalah salah satu bentuk permainan tradisional yang mengajarkan kita berbagai unsur kebaikan seperti kekompakan, ketangkasan, dan juga kegembiraan. Nah, selanjutnya sejarah permainan bola kasti. Nah, permainan bola kasti itu sendiri sudah ada di Inggris sejak tahun 1744, tepatnya di Little Pocket Box yang pada itu oleh John Newbery disebut sebagai lingkungan. Nah, selanjutnya tahun 1828 aturan kasti pertama dibuat di Inggris oleh William pada penerbitan buku kedua The Boy. Nah, pada tahun berikutnya buku ini diterbitkan di Boston yang membuat aturan Massachusetts yang membuat aturan nasional oleh Athletic Association Gaelic atau yang disingkat GAA di Irlandia pada tahun 84, sedangkan di Inggris diatur oleh English Rounders yang dibentuk pada tahun 1943. Meski ada yang merumuskan permainan kasti lebih tua dari permainan baseball yang diambil dari referensi sastra untuk bentuk awal bola. Nah, di pra-Inggris Raya, namun permainan ini bisa dibilang cukup terkenal karena dimainkan hingga tingkat internasional. Jadi itu sejarah singkat kasti. Nah, sebelum kita melakukan permainan bola kasti, kita harus mengetahui atau menguasai teknik-teknik dasar kasti. Jadi kita akan bahas teknik-teknik dasar kasti. Seperti olahraga pada umumnya yang memiliki teknik semacam teknik dasar permainan sepak bola, teknik dasar permainan bola basket, teknik dasar badminton atau bulu tangkis, atau teknik-teknik dasar permainan bola besar ataupun bola kecil. Nah, di kasti sendiri ada beberapa teknik, yaitu pertama ada teknik melempar bola, memukul bola, berlari, dan teknik menangkap bola. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah teknik melempar bola. Nah, bicara tentang teknik dasar, melempar bola adalah yang paling pertama untuk kita ketahui dan bahkan untuk dikuasai setiap pemain bola kasti. Teknik ini penting untuk dilakukan secara tepat oleh regu penjaga supaya dapat melempar dan menargetkan pada bagian tim pemukul. Nah, untuk teknik melempar bola itu sendiri ada beberapa macam. Nah, yang pertama adalah lemparan bola mendatar. Untuk melakukan lemparan bola dengan teknik mendatar, nah, pemain cukup memegang bola kasti, jadi seperti ini, menggunakan tangan kanan ataupun tangan yang terkuat. Arahkan pandangan ke target lempar, ini mengarahkan pandangan, dan posisikan tubuh secara tegak sebelum kemudian bola dilemparkan dengan arah mendatar.
Jadi melemparnya mendatar seperti ini. Nah, untuk menguasai teknik ini harus melakukan latihan yang terus-menerus secara kontinu agar nanti bisa terbiasa. Yang kedua adalah lemparan bola ke bawah. Dalam melakukan lemparan bola kasti, teknik arah ke bawah ini, peganglah bola lebih dulu, bola kasti, menggunakan tangan kanan ataupun tangan terkuat. Sama seperti teknik sebelumnya, arah pandangan harus fokus pada target lemparan, badan harus dalam posisi tegak dan dilanjutkan dengan melempar bola ke arah bawah. Latihan ini harus secara berulang-ulang agar mendapatkan lemparan yang sempurna. Yang ketiga adalah lemparan bola melambung. Dalam melakukan lemparan bola dengan teknik melambung, pegang bola kasti dahulu dengan menggunakan tangan kanan atau tangan terkuat. Seperti teknik lemparan lainnya, arah pandangan harus fokus pada target lemparan. Untuk teknik lempar secara melambung, badan harus dicondongkan agak ke belakang sebelum kemudian bola bisa dilemparkan ke atas yang membuat bola melambung. Supaya terbiasa atau ahli, latihlah secara berulang-ulang kali. Nah, jadi ini ulasan singkat tentang teknik melempar bola. Nah, selanjutnya adalah teknik memukul bola. Nah, selain teknik melempar, teknik memukul ini juga sangat perlu diketahui dan dipelajari dengan baik oleh setiap pemain kasti supaya tak hanya tak hanya bisa melempar tapi juga dalam memukul bola juga melakukan pukulan yang sempurna. Nah, kemampuan memukul ini harus dikuasai dengan baik. Nah, berikut teknik-teknik yang perlu kalian ketahui tentang memukul bola kasti. Yang pertama adalah memukul arah mendatar. Dalam melakukan teknik memukul bola dengan arah mendatar, pastikan untuk membentuk sikap awal dengan berdiri tegak, kaki sebelah kiri kemudian bisa diletakkan di depan sambil pemain memegang erat pemukul menggunakan tangan kanan ataupun tangan yang terkuat. Arah datang bola harus selalu diperhatikan, lalu saat waktunya tepat pukul bola secara arah mendatar. Yang kedua adalah memukul arah bawah. Untuk teknik memukul bola arah bawah, pastikan untuk mengawalinya dengan sikap berdiri tegak. Kaki kiri kemudian diletakkan di depan sambil pemukul dipegang menggunakan tangan kananmu. Arah datangnya bola yang teman setim melemparkan harus terus diperhatikan dan kemudian bola tersebut bisa dipukul ke arah bawah. Memukul arah melambung yang ketiga. Nah, dalam melakukan teknik ini kalian harus berdiri tegak. Sikap awal yang bisa dilakukan, lanjutkan setelahnya dengan meletakkan kaki kiri di depan sambil pemukul dipegang menggunakan tangan kanan atau tangan terkuat. Pandangan pemain harus fokus pada arah datangnya bola yang sudah teman setim lemparkan, lalu pukul bola dengan teknik arah melambung. Nah, itu ulasan tentang teknik memukul bola secara singkat. Yang ketiga adalah teknik berlari. Nah, pada permainan bola kasti, berlari ini sangat diperlukan karena teknik berlari di mana dalam permainan ini yang paling penting adalah berlari secara lurus atau berbelok-belok. Keduanya penting untuk dikuasai dalam olahraga ini. Teknik ini sangat bermanfaat untuk tim pemukul dengan tujuan menghindari terkena hasil lemparan bola yang dilakukan tim penjaga. Nah, teknik berlari itu sendiri perlu menjadi perhatian bagi para pemain kasti dan harus melatihnya secara serius dan berulang kali demi mendapatkan kecepatan untuk berlari, dapat memaksimalkan kemampuan berlari untuk memperoleh nilai bagi tim. Teknik satu ini perlu untuk dikuasai dengan baik, namun selalu berhati-hati terhadap segala jenis cedera saat berlari. Ketika berlatih berlari ini pastikan Anda berlatih bersama teman ataupun pelatih agar ada yang memandu.
Yang ketiga adalah teknik menangkap bola. Teknik ini wajib diperhatikan juga karena apa? Permainan kasti adalah permainan yang juga mengandalkan menangkap bola. Kenapa? Untuk menangkap caranya tergantung dari arah bola yang datang. Sama seperti teknik lemparan dan pukulan sebelumnya, ada tiga teknik menangkap bola, kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah menangkap bola mendatar. Dalam cara menangkap bola, hasil lemparan atau pukulan mendatar, pemain perlu mengawali dengan posisi berdiri tegak, di mana kaki kanan harus berada di depan. Pandangan fokus ke arah datang bola sambil bengkokkan siku, di mana tangan juga berhadapan di dada, sementara jari-jari bisa direnggangkan dan dilemaskan. Barulah setelah itu bola yang datang dapat ditangkap. Nah, itu menangkap bola secara mendatar. Untuk posisi kaki, ya kalian bisa menggunakan kaki kiri atau menggunakan kaki kanan yang di depan, tergantung kebiasaan kalian atau kaki terkuat kalian. Menangkap bola, begitu pula dengan tangan kalian. Menangkap bola arah bawah. Nah, untuk teknik menangkap bola yang dilempar atau dipukul dari arah bawah, ambil posisi berdiri tegak dan kaki kiri harus ada di depan. Pandangan kemudian bisa diarahkan pada datangnya bola sampai kaki bersiap-siap dengan menekukkan dan lutut kaki kanan menempel pada tanah. Kedua telapak tangan diletakkan di depan kaki secara saling berhadapan dan siap menangkap bola. Jadi seperti ini ya posisinya. Nah, yang ketiga adalah menangkap bola melambung. Dalam menangkap bola yang dilempar atau dipukul dengan teknik melambung, nah, kalian berdiri secara tegak sambil kaki kanan atau terkuat berada di depan, pandangan kemudian bisa diarahkan pada datangnya bola, lalu siku dibengkokkan sambil tangan dalam posisi berhadapan. Nah, jari-jari tangan diregangkan, dilemaskan, barulah kalian menangkap bola. Jadi, itu teknik-teknik dalam permainan bola kasti yang harus kalian pahami dan kalian ketahui jika ingin menjadi atau melakukan permainan bola kasti dengan baik, harus sering berlatih teknik dasar tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas peraturan permainan bola kasti. Setelah kalian mengetahui cara bermain permainan bola kasti, hal terpenting lainnya adalah kalian mengetahui peraturan permainan kasti. Nah, peraturan permainan dalam suatu pertandingan kasti merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya tentang peraturan permainan bola kasti. Yang pertama adalah lapangan. Secara garis besar, permainan kasti memiliki ukuran lapangan dengan panjang 60-70 meter dan lebar 30 meter. Jadi ini ya. Nah, di lapangan sini ada kotak-kotak yang kurang lebih lebarnya 5 meter, panjang kali lebarnya 5 meter. Di sini untuk ini adalah pemukul yang bergambar seperti ini. Di sini adalah wasit. Nah, ini tempat hinggap. Di sini ada tempat hinggap. Ya, ini bendera untuk mengetahui garis atau line. Nah, ini garis-garisnya. Ini 5 meter. Yang A ini. Yang B 10 meter. Ini termasuk lebarnya ini, jalan kotak. Nah, ini pelambung, jadi pelambung melempar ke sini. Akhirnya pemukul bisa memukul bolanya ke arah sini. Nah, yang satu adalah ruang lambung, 2 ruang pemukul, 3 ruang pelambung. Jadi pelambung ini bisa di sini, bisa di sini. Tergantung pemukul
pemukulnya kiri, kadang ada di sini. Kalau pemukulnya dengan tangan kanan biasanya ada di sini. Untuk 4 adalah ruang bebas atau ruang kembali. Jadi setelah melewati tiang-tiang atau base untuk mendapatkan poin, pemain harus kembali di ruang bebas ini. Jadi ini sedikit tentang lapangan. Nah, yang kedua adalah peralatan. Perlengkapan yang dipakai dalam permainan bola kasti ini hampir sama dengan permainan softball. Nah, yang pertama adalah bola kasti atau bola tenis, dan bola harus berukuran kecil dengan warna kuning atau hijau. Tongkat pemukul yang kedua. Umumnya tongkat ini terbuat dari kayu dan mempunyai ukuran panjang antara 50 sampai 60 cm. Bendera kecil atau keset. Kalau memakai bendera maka persiapannya ada pada setiap sudut lapangan dengan peralatan tanda di tengah lapangan. Tiang hinggap sendiri juga perlu terdiri dari tiang yang sudah dipasang dengan bendera, lalu menanamkannya di atas tanah setiap sudut supaya pada saat permainan berlangsung nggak akan mudah tergeser atau tercabut, khususnya pada waktu pelari memegangnya. Yang ketiga adalah jumlah pemain. Jumlah pemain dalam permainan bola kasti adalah 12 orang di tiap regu dan 6 orang pemain pengganti atau cadangan, di mana salah satu dari 12 pemainnya bertindak sebagai kapten, sama seperti olahraga bola pada umumnya. Jadi setiap pemain wajib mengenakan nomor dada dari 1 sampai 12. Yang keempat adalah waktu permainan. Kasti ini sendiri terdapat 2 babak dalam permainan bola kasti, di mana tiap babak berjalan sekitar 20 sampai 30 menit dan terdapat waktu istirahat selama 15 menit setiap babak. Yang kelima adalah wasit. Pertandingan kasti ini dipimpin oleh seorang wasit dibantu 3 penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Yang keenam adalah regu pemukul. Regu pemukul ini berhak memukul 1 kali, namun pemukul terakhir berhak memukul 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka pemain tersebut tidak mendapatkan nilai, kecuali jika ia segera meletakkannya di dalam ruang pemukul. Apabila yang dipukul melampaui garis pukul dan tidak mengenai tangan pemukul, maka pukulan dinyatakan benar. Yang ketujuh adalah regu penjaga. Regu ini memiliki tugas untuk mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul, ataupun membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. 8 adalah pelambung. Pelambung memiliki tugas untuk melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Namun apabila bola yang dilambungkan tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul berhak untuk tidak memukulnya. Namun apabila dalam 3 kali berturut-turut pemukul tak kunjung mendapatkan bola lambung yang sesuai, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Pergantian tempat yang ke-9. Apabila seorang regu pemukul terkena lemparan bola, maka akan terjadi pergantian tempat. Tak hanya itu, ketika bola pukulan dari regu pemukul langsung ditangkap oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa menyentuh tanah, atau ketika alat pemukul lepas ketika dipukul. Jadi langsung bisa melakukan pergantian. Jadi regu pemukul menjadi penjaga, yang penjaga menjadi pemukul. Yang 10, cara mendapatkan nilai. Dalam permainan bola kasti ini, cara mendapatkan nilai yaitu adalah pemain yang berhasil memukul bola mendapatkan nilai 1. Pemain berhasil melewati pemberhentian dan kembali ke ruang bebas hasil dari bola pukulannya sendiri mendapatkan nilai 2. Bola ditangkap langsung oleh regu penjaga mendapatkan nilai 1. Dan pemenang ditentukan dari regu yang mendapatkan nilai paling banyak selama 2 babak. Ini yang selanjutnya adalah perlengkapan kasti. Seperti perlengkapan softball, perlengkapan kasti ini memiliki perlengkapan yang hampir
mirip-mirip dengan softball. Nah, berikut ini perlengkapannya adalah pertama bola, yang kedua tongkat untuk memukul, yang ketiga bendera, yang keempat yang hinggap. Nah, itu mungkin yang bisa Pak Andri sampaikan di materi permainan bola kasti atau permainan bola kecil, yaitu permainan kasti. Jadi jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya via WA grup atau bisa mencari referensi sendiri di buku LKS ataupun di Google. Jadi itu anak-anakku yang bisa Pak Andri sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.